Ya. Prof, ini isu sampah di Kota Makassar sangat menyita perhatian. Sebagai guru besar Unhas, kemudian aktif membantu pemerintah Kota Makassar, pembacaan Anda tentang tren sampah dan seberapa efektif saja penanganannya sejauh ini? Iya, jadi sampah ini adalah persoalan yang hampir dihadapi oleh seluruh kota-kota besar ya. Di Makassar ini memang yang paling penting adalah proses pemilahan di level rumah tangga ya, dengan mengaktifkan bank sampah sehingga sampah yang dihasilkan oleh komunitas itu dikelola di bank sampah sehingga yang sampai di TPA itu kita harapkan bisa zero ya. Yang kedua yang kita bahas hari ini juga mengenai sampah spesifik, sampah elektronik, sampah yang mengandung limbah B3 ini saya kira perlu menjadi perhatian khusus karena ini jauh lebih berbahaya dibanding sampah yang lain. Tetapi secara umum sampah ini kalau dikelola dengan bagus ini sebenarnya adalah barang yang memiliki nilai ekonomi dan bisa menyerap tenaga kerja di level rumah tangga. Ini saya kira yang harus didorong dengan melibatkan unsur-unsur komunitas JRT, RW, juga saya kira komunitas lain supaya upaya pengolahan sampah mulai dari level terkecil itu terkelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan suatu aktivitas ekonomi sehingga sampah itu tidak menjadi masalah di kota kita. Saya kira itu. Ada 5.000 ton tadi katanya ya, Ibu dari DLH Makassar. Jadi ada juga pangsa pasarnya begitu ya? Iya ada, dan saya kira ini kan sudah dibuktikan di tempat lain bisa. Misalnya kalau di Indonesia di Banyumas bagus. Ya. Dan masalahnya hampir sama dengan masalah yang kita hadapi. Di Sulawesi Selatan ini atau khususnya di Kota Makassar sebenarnya sudah lumayan bagus karena di TPA itu sudah mulai dikelola, cuma kan masih banyak yang masuk tiap hari. Ini yang saya kira harus dikurangi sehingga pemilahan di tingkat lokal, bahan sampah perlu diaktifkan kembali lebih efektif. Iya. Prof, terakhir, ini kan dari sisi kebijakan, kita terus yang sebagai yang melihat bagaimana efektivitas kebijakan, perundang-undang macam-macam. Seberapa efektif menurut kita penegakan hukum atau apa? Iya, jadi kan pendekatan sampah itu dua, pendekatan regulasi dan pendekatan budaya. Ya, regulasi kita sudah sangat banyak, PP, Permen dan seterusnya. Malah kita sudah ada perda-perda. Ya, jadi menurut saya yang paling penting kita dorong adalah pembudayaan. Ya, karena pembudayaan ini jauh lebih manusiawi, jauh lebih efeknya besar dibanding pendekatan penghukuman. Tetapi tetap perlu bahwa penyimpangan pelanggaran besar tentang sampah itu perlu juga ditegakkan. Tapi saya tetap bahwa pendekatan budaya jauh pembudayaan tadi itu ya. Oke. Tepat kita dorong. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Ya.